Kenapa begini? Karena Rasulullah tidak menganjurkan umatnya untuk begini. Ya. Kita lanjut pembahasan kita tentang wakaf. Kemarin kita telah membahas sejarah perwakafan yang terjadi sepanjang sejarah. Yang pertama, masa Yunani kuno. Jadi jauh sebelum Islam ya, manusia sudah mengenal namanya tanah wakaf. Jadi manakala ada seseorang mengambil atau menunjuk satu tanah atau wilayah untuk dijadikan rumah ibadah, maka masyarakat di sekitarnya tidak berani untuk mengganggu, ya, tidak berani untuk mengakui tanahnya. Nah, itu terjadi di zaman pra-Islam. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara Islam, semua nabi membawa agama Islam. Cuma umatnya aja yang berbeda penamaannya. Jadi mulai Nabi Adam yang dibawakan adalah Islam. Kemudian kita melihat Nabi setelah terjadi banjir, banjir Nabi Nuh. Jadi peradaban manusia waktu itu hancur. Bahkan terakhir ditemukan, masuk akal juga sih, kalau perahu Nabi Nuh itu dibuat dari kayu jati Indonesia. Ya. Bahkan dibuat perahu itu di sekitar Jepara. Nah ini adalah penelitian ya. Berarti Nabi Nuh bikin perahu di Indonesia. Dan terbukti sekarang di yang namanya perahu pinisi itu di Goa itu sampai sekarang membuat perahu besar ya dari kayu. Sampai sekarang. Jadi mungkin ya benar adanya kalau perahu Nabi Nuh itu dibuat di Indonesia. Belum bernama Indonesia dulu. Kayu jati. Enggak ada kayu jati di dunia ini kecuali Indonesia. Iya. Jadi setelah banjir besar yang menenggelamkan dunia, perintah untuk membangun kembali Ka'bah itu diperintahkan kepada Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Nah, disitulah pertama perwakafan ya, istilahnya perwakafan pertama di dunia, yaitu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau membangun Baitullah, kemudian tanah di sekitarnya diwakafkan untuk umat. Sampai sekarang kita menikmati ya. Artinya kalau kita ke tanah suci ya, kita menikmati hasil wakaf dari Nabi Ibrahim. Masuk ke Islam, nah itu negara pertama dibangun atas wakaf. Jadi Rasulullah pas masuk Madinah langsung membangun Masjid Kuba. Ya, pahalanya siapa yang sholat di masjid itu sama dengan umrah. Masjid Kuba artinya masjid dua kiblat ya, dinamakan juga Masjid Kiblatain. Ya. Kemudian Rasulullah membangun lagi masjid di Madinah, Masjid Nabawi. Ya, tanah Rasulullah lagi. Kemudian menurut ahli fikih datalah perwakafan pertama, yaitu wakafnya Umar bin Khattab. Jadi beliau memperoleh tanah dari Khaybar. Tanah itu sangat luas dan ditanami pohon kurma ajwa. Jadi pohon kurma ajwa ini
kurma termahal, 1 juta 1 kilo. Faedahnya kurma ajwa ini berfungsi mengobati penyakit medis dan non medis. Jadi kalau ada orang kena penyakit non medis, silakan makan kurma ajwa. Ya, kurma ajwa ganjil, 3 biji, 5 biji, 7 biji, pagi dan petang, obat sihir. Ya, obat sihir. Mungkin sudah tahu caranya makan kurma? Gimana Pak? Cara makan kurma, 2 jari, masuk, dikeluarin kulitnya begini, batunya. Jangan dimakan batunya Pak. Dibikin tasbih aja batunya. Tasbih mahal itu dari biji kurma ajwa. Begini ya, 2 jari atau 3 lah. Coba Pak, perhatikan Pak. Cara makan kurma sesuai cara Nabi. Coba ya. Ya. Dimasukkan. Dimakan dagingnya. Dikeluarinnya begini, ya. Jangan begini. Begini. Kenapa begini? Karena Rasulullah tidak menganjurkan umatnya untuk begini. Halo? Kenapa begini? Karena Rasulullah tidak menganjurkan umatnya untuk begini. Ya. Jadi ada 2 orang ulama. Jadi ulama yang satu ini dia mengetes tamunya. Dia bilang kalau tamu saya pintar makan kurma, saya akan ikuti dia. Jadi ulama dulu itu enggak mengetes dengan berapa hadis kau hafal, enggak. Dites dengan makan kurma. Saya pernah alami ini Pak, saya pernah alami. Jadi kalau saya berkunjung ke rumah ulama, saya makan kurma begitu. Tapi kalau orang biasa, biasa aja. Ya. Diteslah ulama ini, gimana nanti cara makan kurmanya ini. Betul Pak, dia makan kurmanya begitu. Pakai bismillah ya. Ya sudah. Keluar. Dilihatin berapa dia makan. Kalau genap, dia makan 3. Ya, usahakan Pak, kalau makan kurma 3 ya. Kalau 1 enggak terlalu kenyang. Kalau 3 normal. Kalau 7, 9, 11 rakus sudah. Ya pokoknya ganjil ya, ganjil. Ingat makan kurma ganjil. Jadi kalau kita sudah terlanjur makan 4, sudah kenyang ini. Cukupkan 5. Ya. Karena sunnahnya witir ya, makan kurma ganjil. Ya. Jadi kebayang nggak ini kebun kurmanya Umar kalau 1 pohon menghasilkan 50 kilogram. Berarti 1 pohon 50 juta ya. Sekali panen itu. Kali 500 misalnya. Jadi Umar wakafkan itu tanahnya. Itulah di sekitaran Masjid Nabawi. Yang akan menjadi negara nanti. Jadi negara pertama ya, Islam itu, sistem Islam adalah Masjid Nabawi. Negara Madinah. Ya. Negara Madinah. Kemudian wakafnya Utsman bin Affan, ya, sumur. Uniknya sumur ini sampai sekarang mengalir pahalanya. Jadi sumur ini dibikinkan rekening atas nama Utsman bin Affan. Jadi rekening ini, uang ini bisa dipakai Pak, bisa dipakai. Sampai sekarang itu dipakai untuk membiayai kebutuhan jamaah haji. Sampai sekarang. Itu di Saudi. Wakaf dipakai untuk membiayai jamaah haji seluruh dunia.
Kalau negara yang satu, dana haji diembat. Akhirnya susah orang berhaji. Ya. Susah orang berhaji Pak, karena dananya sudah hilang. Boleh berangkat haji, tapi lipat 2 kali nambahnya. Itulah kalau orang tidak beriman ya, yang memimpin. Dia agak heran. Kadang orang bertanya, mereka nggak takut ya, nggak takut mati, nggak takut hari kiamat. Ya memang nggak percaya. Mereka nggak percaya kiamat. Gayanya sih. Ya memang Islam identitasnya, tapi sebenarnya mereka nggak percaya. Apalagi yang namanya komunis. Komunis artinya anti Tuhan. Anti Tuhan, tidak percaya Tuhan. Jadi mana takut mereka berbuat zalim? Nggak ada. Mana takut mereka korupsi? Nggak ada. Karena memang nggak percaya Tuhan, nggak percaya hari pembalasan, nggak ada. Makanya perlunya disinilah perlunya. Kita melahirkan generasi yang menjadi pemimpin. Ya. Syarat menjadi pemimpin, bertakwa. Paling hebat jasmani dan rohani. Surah Al-Baqarah 247. Ya. Jadi saya ulang kisah sumur ini. Jadi ketika Rasulullah memasuki Madinah, kebutuhan pertama adalah air. Sampai sekarang Saudi, air lebih mahal daripada minyak. Ya, kita kalau beli, anggaplah aqua gelas ya. Di Saudi, dulu waktu saya tinggal di Saudi, 2008 sampai 2009, ini 1 real. Sementara bensin 800 pitch atau pecahannya. Kalau 1 real kan 1000 ya, 1000 kirs ya misalnya. Jadi lebih mahal air 1 gelas dibanding bensin 1 liter. Yang namanya air. Nah, jadi ada sumur yang dipunyai oleh orang Yahudi. Ya. Terus Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa membeli sumur itu, maka surganya paling istimewa. Jadi Utsman enggak mikir dia, langsung dia beli. Kira-kira mau enggak jual sumurnya orang Yahudi ini? Jadi orang Yahudi ini sudah enak ya, sudah enak dia menjual air, dijual mahal. Datanglah Utsman, ya di sini Pak ya kita belajar. Sebagai pebisnis, di sini kita belajar. Satu hikmah kita pelajari bisnisnya Utsman. Bisa diperhatikan sekarang Pak. Jadi dilobilah orang Yahudi ini. Tuhan, kamu mau jual enggak sumurmu? Wah, ketawa dia. Dengan sombongnya dia bilang, ngapain saya jual? Saya orang kaya, saya enggak butuh. Kalaupun saya jual, enggak ada yang mampu beli. Nah, tapi menghadapi Utsman yang jago bisnis, memangnya kalau kamu mau jual berapa? Enggak ada yang sanggup beli. Berapa? 20.000 dinar. 1 dinar itu 4/4 karat gram, 24 karat kali Pak. Apa kata Utsman? Saya sanggup beli. Wah, kaget dia. Iya kan? Enggak, saya bercanda. Gitu kan? Saya bercanda, enggak. Wah, gimana sih kamu? Gini aja. Gimana kalau saya beli setengah? Ya, setengah. Kata orang Yahudi ini, gimana caranya? Bisa enggak dipotong? Enggak. Jadi caranya gini. 1 hari kamu yang ngambil, kamu yang jualan air, 1 hari saya. Wah, masuk akal kan? Ya juga ya. Kalau saya jual, saya dapat uang banyak dan tetap saya miliki. Deal. Berapa kamu jual? Ya kalau 20.000 kan setengahnya. Tapi kata Utsman, saya tambah 2.000. Jadinya 12.000 dinar. Wah, senang orang Yahudi ini. Wah, senang dia Pak, senang. Coba Pak kita belajar bisnis di sini. Oke lah. Jadi besok giliran Yahudi yang jualan.
Nah, dia jualan, oke, normal. Lusanya giliran Utsman yang jualan. Kira-kira, ya disinilah Pak ya, mentang seorang beriman yang pikirannya untuk umat, kira-kira Utsman menjual diskon apa gratis apa gimana Pak? Gratis, gratis, gratis Pak. Bahkan gratis untuk semua orang. Coba bisnisnya, bukan cuma untuk orang Islam, orang Yahudi juga, orang Nasrani juga, gratis semua. Jadi begini, kalau gilirannya Utsman bin Affan menjual air, semua orang datang mengambil air gratis. Dan ngambilnya banyak untuk persiapan 2 hari. Ya, persiapan 2 hari. Jadi besoknya tidak beli air lagi sama si Yahudi kan? Ya, ya Bapak, pintarnya dia. Ya, pas hari giliran Yahudi, loh, kok sepi nggak ada yang beli? Kenapa nggak ada yang beli? Diskon, diskon. Wah, biar diskon kita gratis sama Utsman. Akhirnya bilang, ampun, tobat saya, kalah saya sama Utsman. Akhirnya dipanggil Utsman, udah beli semua sumur saya. Jadi kalau kita berpikir begini, kalau kita melihat hadis yang satu, al-muslimuna syurakaun fi salasin, al-ma, al-kala, wan-nar. Jadi orang Islam itu berserikat 3 hal, api, air, dan rumput. Jadi kalau kita melihat ini Pak, sebenarnya kita tidak dianjurkan untuk jualan air. Maaf ya kalau yang pengusaha galon. Sebenarnya, kalaupun kita jual, diskonnya banyak. Termasuk api ya, api. Api yang termasuklah bahan bakar api. Jadi kalau orang beriman menjual 3 hal ini memang diskonnya banyak. Kalau bisa gratis. Kenapa? Gratis ya? Ya termasuk sumber api, ya gasnya, ya minyak tanah. Ya. Bayar biaya operasional. Fungsi negara Pak ya. Saya sekarang lagi menulis buku. Fungsi negara, kalau kita mau tahu, negara melayani bahan pokok. Di Mesir, pendidikan, langsung menterinya, menteri pendidikannya, langsung keluarkan aturan, pendidikan tidak boleh diperjualbelikan, karena pendidikan sama dengan nafas angin. Makanya Mesir sekarang, Al-Azhar sampai sekarang gratis. Saya menikmati belajar di sana 8 tahun, gratis. Itulah fungsi negara. Jadi fungsi negara sebenarnya pendidikan gratis. Kesehatan apalagi? Silakan di rumah sakit Saudi, banyakkan pegawainya ngantukan. Tidak ada pasien. Karena dokter orang kafir saja bilang, orang Islam kalau mengamalkan 2 sunnahnya saja, dia tidak bakalan sakit. Yang pertama sunnah makan, yang kedua sunnah tidur. Kita tidak mengamalkan sunnah makan, apa saja dimakan. Padahal sunnahnya kita harus makan yang sehat. Kemudian makan itu kalau lapar berhenti sebelum kenyang. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Kenyang makan, sakit. Terus sunnah tidur. Kita tidak mengamalkan sunnah tidur. Rasulullah tidurnya setelah Isya. Setelah itu bangun jam-jam 12 malam tahajud sampai subuh. Coba kalau kita tahajud jam 11 atau jam 12 sampai subuh, pasti tawarram kadamu, pasti bengkak kakinya. Jadi Rasulullah dan sahabatnya rata-rata bertahajud itu 6 jam. Kalau umat Islam mengamalkan 2 sunnahnya saja, dia tidak bakalan sakit. Sunnah makan dan sunnah tidur. Kita
Wah, main Facebook kan sampai jam 1, Pak. Ya Allah. Saya pernah rasakan di rumah sakit itu rata-rata kosong di Saudi itu, Pak. Kecuali kalau jamaah haji ya, musim haji itu wajar. Karena jamaahnya ya banyak yang sakit. Ya. Jadi memang negara ini dibangun atas wakaf ya. Bahkan saya baca buku yang ditulis oleh Dr. Solabi, fungsi negara itu diantaranya mengawinkan pemuda yang masih jomblo. Ya, yang sudah punya ya mungkin daftar tunggunya mau nambah ya lama ya. Fungsi negara mencari pemuda-pemudi yang sudah usia kawin tapi belum ada dana untuk kawin. Ya, bahkan ya ada wakaf di negara mana itu ya? Ada wakaf untuk mengganti piring yang pecah. Jadi pendidikan anak-anak kalau lagi masa-masa nakalnya, kalau memecahkan piring jangan dimarahi. Jadi ada wakaf khusus menyediakan piring untuk mengganti piring yang dipecahkan oleh anak-anak. Belum kita bicara wakaf peradaban ya. Iya. Jadi makanya wakaf ini, dan memang lucunya ya, di dalam fikih pembahasan wakaf sedikit sekali. Sedikit sekali Pak, paling berapa lembar. Yang lain panjang ya. Ayolah kita berwakaf ya. Apa yang kita punya. Ada juga namanya nanti wakaf berjangkah ya, bisa. Contoh, kita punya rumah banyak ya. Daripada rumah kita enggak ada yang tinggali, rusak, bisa-bisa jadi rumah hantu, tetap ada pajaknya, ada biayanya, mending kita wakaf. Kalau enggak mau lepaskan, jadi wakaf itu adalah melepaskan kepunyaan ya. Misalnya tanah saya wakafkan untuk pendidikan, untuk masjid. Sekarang ini dibahas di fikih kontemporer ini bisa wakaf berjangka. Ya, misalnya ya, yang rumah tadi daripada rumah saya hancur aja ya, mending saya wakafkan. Tapi kalau kita masih berat, wakafkan berkala, berjangka. Misalnya ya, saya wakafkan rumah saya ini untuk tempat mengaji 5 tahun. Boleh? Setelah 5 tahun, kayaknya ini rumah makin berkah, terpelihara ya. Saya wakaf lagi 5 tahun. Jadi 10 tahun kan? Setelah sampai 10 tahun, ya sudah saya wakafkan selamanya. Bisa Pak? Kalau masih berat ya, bisa. Daripada banyak rumah kita kosong, tidak difungsikan, atau tanah, ya bisa. Wakaf berjangka. Ya, tapi pada hakikatnya wakaf itu ya selamanya ya, selamanya. Jadi itulah sejarah wakaf. Definisi wakaf adalah wakaf artinya berhenti ya, al-waqfu. Makanya halte itu bahasa Arabnya mauqif, mauqifus sayyarah ya. Jadi berhenti. Maksudnya bisa juga berarti al-habsu, artinya pokoknya kita tahan, tetap kita tahan artinya tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh diwariskan. Itu intinya Pak ya. Jadi kalau ada wakaf diamanahkan kepada nazirnya atau yang diwakafkan itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan. Jadi fungsi wakaf itu hasilnya aja yang disedekahkan. Ya. Kayak tadi rumah kosong ini. Dia nggak boleh menjualnya, tidak juga mewariskan. Tapi fungsinya itulah difungsikan
untuk tempat mengaji. Nah, jadinya amal jariah ya. Ya. Dalilnya ya hadis pertama kita bahas 2 minggu ya. Jika anak Adam meninggal dunia, in qata amaluhu illa min salasin. Jika manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Nah, sedekah jariyah ini adalah wakaf. Jadi ulama sepakat sedekah jariyah ini adalah wakaf. Beda kalau zakat, Pak. Kalau zakat itu tidak panjang fungsinya. Cobalah kita berzakat. Setelah dimakan, selesai. Beda kalau wakaf, panjang, Pak. Panjang sekali fungsinya. Dia berpahala terus. Ya, kalau zakat, orang yang diberikan zakat ini apakah rumah atau barang mewah, bebas dia mau jual bisa, dia mau wariskan bisa, tapi kalau wakaf tidak. Makanya disitulah kelebihannya wakaf. Ya. Ya, jadi shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Kita masuk ke rukun wakaf. Apa sih rukun ya? Sering kita mendengar rukun, wajib. Beda tuh ya. Apa rukunnya, apa wajibnya, apa sunnahnya. Nah, jadi rukun di sini adalah sesuatu unsur inti atau tidak bisa kalau tidak ada rukun. Atau tidak bisa kalau tidak ada hal itu. Jadi rukun ini intinya sesuatu, harus ada. Ya, harus ada. Rukun wakaf itu yang pertama al-waqif. Ya, jadi yang pertama rukun wakaf itu wakif, orang yang memberi wakaf. Ya. Itu ada syaratnya. Di antaranya mukallaf. Mukallaf artinya balik dan berakal. Jadi kalau ada orang belum balik kemudian tidak berakal atau berakal tapi belum balik, itu tidak sah wakafnya. Ya. Misalnya ada anak kecil ya, ada anak kecil. Saya dapat warisan. Apa? Banyak tanah saya mau wakafkan. Enggak boleh. Tunggu baliknya. Ya. Atau ada orang sudah balik tapi ya bisa. Dikode aja nanti. 10 menit kira-kira ya. Cukup ya? Ya, boleh. Belum ya? Belum ya. Jadi atau orangnya balik berumur tapi agak-agak ya, bahasanya petu vintilik nah ya. Agak-agak ini sedikit ya. Enggak boleh juga. Ya, meskipun direstui oleh walinya. Ya, meskipun direstui oleh walinya. Kemudian yang kedua, muhtar, atas dasar kehendak sendiri. Nah, jadi orang berwakaf itu tidak boleh dipaksa, ya, tidak boleh dipaksa. Misalnya, awas ya, kalau kamu nggak wakafkan, saya bunuh kamu. Wah, nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Kemudian ahli tabarruk. Jadi memang orangnya layak untuk menyumbangkan hartanya ya. Memang orang ini dikenal ya. Dikenal kalau dia itu orang ahli tabarruk. Kemudian tidak boleh juga orangnya sakit. Jadi misalnya dalam kondisi kritis dia langsung mewakafkan, tidak boleh, karena
disitulah dia boleh berpesan untuk wasiat kepada anaknya dulu. Jadi nggak boleh semau kita mau berwakaf ya. Tetap ada wasiat dulu untuk anaknya, yang selainnya itu boleh untuk diwakafkan. Kemudian merdeka. Nah, sekarang sudah nggak ada budak ya, nggak ada sudah. Jadi mungkin ini bicaranya dulu ya. Misalnya dulu ada hamba atau budak yang ingin mewakafkan hartanya, itu nggak boleh. Mending dia merdekakan dulu dirinya, ya baru dia berwakaf. Yang kedua, mauquf. Mauquf artinya barang atau harta yang diwakafkan. Syaratnya berupa benda atau ruang kosong. Bisa berupa benda atau ruang kosong atau tanah kosong ya, maksudnya tanah kosong. Nah, kalau kita kan pengertian wakaf itu selalu untuk masjid. Ya, sekarang banyak kasus Pak ya, banyak kasus. Mungkin jadi salah satu pertanyaan nanti ini. Banyak sekali tanahnya wakaf, sudah dibangun masjid, meninggal yang wakifnya, wah anak-anaknya mengambil lagi. Subhanallah. Banyak Pak, itulah makanya pendidikan agama ini yang utama buat anak-anak Pak. Jangan sampai ya, masjidnya sudah dibangun, tiba-tiba anak-anaknya menuntut. Kasihan. Banyak Pak, banyak sekali, banyak Pak. Akhirnya sampai ke pengadilan. Memang kan syarat-syarat wakaf itu memang harus ditulis, ya, harus ditulis. Ya notaris lah sekarang. Ketika Umar bin Khattab mewakafkan kebunnya, disaksikan sama anaknya, ditulis. Ya, waktu itu belum ada namanya notaris ya, tapi Abdullah bin Umar menyaksikan kalau tanah bapaknya itu diberikan untuk agama Allah. Ya. Jadi jangan sampai terjadi ya. Kemudian jadi berupa benda atau tanah kosong ya. Kemudian mewakafkan sesuatu dalam zimmah, dalam tanggungan ya. Jadi nggak boleh mewakafkan sesuatu belum dalam tanggungannya, masih bermasalah. Wah ini bahaya juga nih. Belum dibagi harta warisannya, sudah buru-buru dia wakafkan. Akhirnya nggak jelas mana sudah tanahnya ini. Yang lainnya ngaku. Nah, ini juga sebenarnya banyak terjadi kesalahan dalam waris, membagi harta sementara masih hidup orang tuanya. Bukan warisan namanya Pak, tapi hibah, bagi-bagi harta. Jadi warisan itu dibagi setelah meninggal. Kalau ada wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Begitu Pak ya. Jadi biar aman, dibagi-bagi, bagi-bagi tanah. Tidak begitu ceritanya. Jadi warisan itu dibagi setelah meninggal warisnya, apa? Yang punya harta atau orang tuanya. Ya. Kemudian boleh mewakafkan manfaat saja ya, seperti yang kita bahas tadi. Kemudian ini penting Pak, spesifik, muayyan ya, muayyan. Jadi mewakafkan tanah itu betul-betul jelas. Jangan sampai asal ngukur aja ya. Misalnya banyak tanahnya luas, ternyata di kanan kirinya punya orang lain. Akhirnya tanah orang kena bangunan. Jadi betul-betul harus spesifik ya, jelas berapa ukurannya, berapa per meter misalnya. Kemudian ini jelas
Misalnya sama yang contoh tadi, orang ini banyak rumah, terus dia bilang saya wakafkan satu di antara rumah saya yang banyak gitu. Yang mana? Ya rumahnya kan banyak, dia wakafkan, pokoknya ya rumah saya, pilih aja. Nggak bisa begitu Pak, ya. Jadi mewakafkan itu harus jelas. Misalnya rumahnya ada 4, ditentukan yang mana, di jalan mana, berapa ukurannya, berapa besarnya. Ya. Kemudian yang jelas dimiliki oleh wakif. Kemudian apakah misalnya terjadi nanti kurang amanah kepada nazirnya, bisa nggak diganti? Ya mungkin ini masuk pertanyaannya ya. Ya. Mewakili ya, sebelum waktu habis. Bisa nggak diganti? Contoh ya, kita wakafkan tanah kita kepada si fulan ya, atau beberapa orang. Berjalan, tiba-tiba nazirnya ini dia hianat, dia salah gunakan itu Pak. Gimana ini? Bisa diganti nazirnya, yang mengelolanya bisa diganti. Ini banyak juga terjadi Pak. Yang pertanyaannya kemarin Pak Rediudin, saya jawab aja. Pasti ada bertanya begini Pak, bagaimana ini Ustadz? Ada yang wakafkan tanah cuma tanggung, kurang lebih begitu Pak ya. Tanahnya itu beberapa meter saja dari kumpulan tanah wakaf ini. Gimana ini? Tanggung sekali. Apakah boleh kami jual? Ada Pak ya? Ya. Kita kalau melihat pengertian wakaf, memang pada dasarnya tidak boleh dijual. Ya, tidak boleh dijual. Tapi kalau kasusnya begini, ada ulama yang membolehkan, tapi dengan syarat fungsinya tetap sama. Fungsinya tetap sama. Contoh ya, jadi dijual tanah ini, terus dibelikan lagi tanah untuk digabungkan dengan tanah wakaf yang sudah ada itu. Dan fungsinya tetap. Misalnya niatnya ini untuk dibangun masjid, nah, jadi dijuallah tanah ini untuk dibelikan tanah yang lebih anggaplah efisien ya, strategis. Kalau misalnya ya, misalnya begini, terjadi di Jakarta, tanah wakaf ini masuk proyek pemerintah, jadi harus istilahnya digusur ya, ganti rugi. Gimana nih? Sudah ditawari dia, gini kami ganti. Awalnya dia tidak tahu. Pokoknya tanah wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh ini. Akhirnya sekarang ini di wakaf ini dikaji lagi, boleh. Boleh dengan syarat fungsinya tetap sama. Jadi tanah ini mau digusur, akhirnya ditawari-tawari, oke lah kalau begitu. Kita ganti untung. Bahkan ganti untung Pak, bukan ganti rugi. Biasanya kan ganti rugi, ini ganti untung. Misalnya tanahnya cuma 2 hektar, dikasih 4 hektar. Akhirnya ditukar, boleh. Intinya fungsinya ya, fungsinya tidak boleh berubah. Ya, gitu Pak ya. Silakan Pak Haji. Masih ada waktu 11 menit. Oh ya. 11 menit masih ada waktu, jam 19.30 Isya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan wakaf. Ya tentu terkait dengan wakaf. Ini contoh kasus kipas angin yang dia ada di dalam masjid ini kan sifatnya wakaf ini kan.
ada orang nyumbang kipas angin dan lain sebagainya. Bolehkah kipas angin ini keluar dari masjid sementara waktu untuk dipinjamkan, ya, yang sifatnya pribadi? Misalnya kegiatan walimatul urus, pengantenan gitu. Jadi kipas angin ini guna untuk supaya agak dingin sedikit suasana, maka kipas angin ini dipinjamkan keluar. Itu sifatnya pribadi. Atau mungkin bersifat sosial, misalnya untuk kegiatan, misalnya kegiatan pondok. Gedung kita ini kan agak panas ya, supaya lebih adem sedikit, kita pinjamlah kipas angin masjid ini. Artinya kan ini wakaf ini keluar dari masjid ini. Itu yang pertama. Fungsinya masih tetap sama, cuma dia keluar dari masjid. Sama dengan tirai hijab ini. Biasa dipinjam sifatnya pribadi untuk kepentingan pribadi juga. Nah itu misalnya untuk hijab, karena ada biasanya walimatul urus itu ada yang pakai dinding supaya terhijab antara nisa dengan rijal itu kan, itu laki-laki perempuan supaya tidak tercampur aduk. Maka dipinjamlah hijab masjid ini. Nah, kira-kira boleh enggak keluar? Yang pertama. Yang kedua terakhir, di belakang ini kan ada rangka-rangka ini. Wakaf Masjid Syuhada kepada Masjid Baitur Rahim. Sementara sampai sekarang wakaf itu tidak bisa kita fungsikan. Karena dengan berbagai macam pertimbangan dan lain sebagainya. Kita juga agak sedikit gelisah karena di segi estetikanya kurang indah sudah ini. Numpuk di belakang ini dan sebagainya. Terus sisi lain banyak ini Pak. Tidak 1, 2, 3 orang, 4, 5, 6 orang yang menawar ini. Mau dibeli, uangnya itu digunakan juga untuk masjid. Nah, untuk kepentingan masjid. Artinya fungsinya diwakafkan ke masjid itu tidak berubah, tetap untuk masjid, tapi alih fungsinya agak sedikit beda. Kerangka ini untuk kubah, tapi karena dijual dibelikan untuk yang lain, tapi tetap untuk masjid. Nah, ini jadi juga kami putuskan sementara kita tidak boleh jual. Nah, bagaimanapun apapun jadinya yang namanya wakaf kan artinya berhenti kan begitu. Tidak boleh kemana-mana. Kira-kira solusinya bagaimana di belakang ini? Kira-kira mau dibangun repot Pak. Harus tukangnya yang asli. Dari Jawa. Banyak lagi pertimbangan biaya dan lain sebagainya. Dan kalau juga dibikin rangka ini repot juga. Mencocok-cocokkan. Rangkanya itu kayu Pak Ji? Besi. Besi ya? Nah, Tyson nih. Betagar sudah gitu. Nah kira-kira bagaimana solusinya kira-kira ini? Sebab kita khawatir. Pernah begini, bagaimana kalau kita panggil wakifnya, yang mewakifkan pengurus masjid kita panggil, kita rundingan, kira-kira boleh enggak dialih fungsikan ini? Kira-kira begitu. Saya rasa 2 pertanyaan nih Pak. Yang pertama yang sering terjadi, pinjam hijab, pinjam kipas angin. Makasih. Ya. Jawabannya ini hampir sama ya pertanyaannya Pak Radiudin. Kalau Pak Radiudin agak besar ininya ya, tanah. Kalau yang pertama tadi agak-agak kecil ya, boleh Pak, bisa. Asal jangan tidak dijual kalau bersifat pribadi, kemudian tidak dirusak. Pertanyaan ini sama dengan yang terjadi di Masjid Nurul Huda. Jadi masjid, untuk kelengkapan masjid, beli komputer, laptop, beli printer. Jadi dipinjamlah sama pribadi, dirusak. Wah gimana ini katanya Ustaz ini, sebelah harus diganti. Dirusak, terus ada yang satu, dia nggak mau kembalikan katanya. Wah ini masalah Pak ya. Dia nggak mau kembalikan ininya. Saya bilang, itu kan punya masjid. Terjadi Pak. Ya, jadi yang kecil-kecil seperti kipas angin ini, selama difungsikan untuk umum, boleh saja, ya, boleh. Terus yang rangka ini baru saya tahu Pak, belum saya lihat. Ternyata ada wakaf besi di sini ya. Kalau begitu,
Kita ngambil ulama kontemporer Pak Haji ya. Kalau selama fungsinya tetap untuk maslahat, boleh kita alih fungsikan. Apakah bahasanya dijual dulu, baru beli besi yang baru kali ya? Ya, atau belikan semen lah. Untuk masjid juga, boleh Pak Haji, insyaallah. Kalau perlu kita akan adakan ya. Jadi keputusan kita ini tidak berhenti di sini Pak Haji ya. Saya akan tetap kembali mengkaji lebih dalam lagi tentang wakaf ini. Ya, semoga kita ada taufik nanti ya untuk diberikan kejernihan pikiran ya untuk memutuskan perkara yang sangat penting ini. Saya kira demikian Pak Haji. Insyaallah. Sudah ya? 5 menit lagi. Siapa lagi? Kalau tidak ada, kami lanjutkan sedikit. Di Pondok Pesantren Bina Islam Tanah Priok itu lokasinya itu kan dari wakaf ya, dari wakaf. Akad wakaf awalnya itu difungsikan untuk masjid. Tapi ternyata bukan berubah fungsi, tapi menambah fungsi. Di situ ada asrama, di situ ada kelas pakai belajar, di situ ada perumahan ustadz dan sebagainya. Pernah itu yang wakifnya itu pernah. Kenapa ini katanya? Saya mewakafkan hanya untuk masjid. Kenapa bertambah? Nah ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan akad awal. Secara berkelakar kami katakan, kalau untuk masjid pahalanya wakafnya wakaf masjid. Tapi karena ini menambah, sudah pahala masjid, pahala asrama, pahala rumah guru, banyak malah menambah banyak wakaf. Kira-kira jawabannya Betul. kira-kira gimana? Betul. Karena tidak mungkin misalnya tanah yang seluas itu dibangunkan masjid, siapa yang mampu bangun? Sudah betul itu Pak Haji. Jadi akad intinya tetap kita jalankan, yaitu akad dibangun masjid. Adapun kalau ada tambahan harusnya dia bersyukur. Bertambah keran-keran pahalanya kan, luar biasa kan itu pahala namanya belajar mengajar Pak Haji ya. Apalagi dibangunkan misalnya asrama di situ, ya rumah gurunya, itu boleh. Intinya tidak difungsikan dalam arti yang jelek. Misalnya ya, sudah diwakafkan untuk masjid, dibikin futsal. Kan futsal kan banyak duitnya, bisa dia nggak bisa. Tetap untuk amal jariah ya, apalagi kalau dibikin bioskop misalnya ya, itu jelas ya. Selama fungsinya untuk kebaikan, bahkan ya lebih bagus malah, harusnya bersyukur ya. Insyaallah. Intinya apapun yang bisa kita wakafkan, kita berwakaflah sebelum ajal tiba ya. Meskipun tanah semeter ya bisa. Wakaf yang namanya wakaf 1 sak semen boleh. Ya, boleh. Mau wakaf uang boleh. Sekarang lebih dikaji lagi, boleh wakaf uang. Bisa. Meskipun pada dasarnya wakaf itu berupa tanah ya, tanah. Karena prosesnya begitu. Dan memang biasanya dibangun masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sumur. Kira-kira ada nggak berani nih mewakafkan sumurnya? Sumur minyaknya Pak Haji. Itu yang bangun Masjid Kuba kan, Depok, itu 20 triliun itu Pak. Apa amalannya? Dia kalau berzakat, intinya mengeluarkan hartanya 50%. Apa yang terjadi? Sumurnya, ini seorang perempuan yang janda ya, karena dia bersedekahnya, berzakatnya 50%. Tiba-tiba sumurnya itu airnya berubah jadi minyak. Langsung kaya raya. Akhirnya dia berniat untuk membangun masjid Kuba Emas Depok. Silakan kalau ke Jakarta, sempatkan ke Jawa Barat. Saya sudah ke sana Pak. Sudah ke sana saya. Cuma waktu itu dokumentasi belum ada ya.
HP masih jadul. Jadi nggak ada dokumentasinya. Ya, silakan di sana itu. Itu diberikan, jangankan meninggal, sebelum meninggal pun sudah dikasih. Tiba-tiba dikayakan oleh Allah. Sudah masuk waktu ya? Untuk pembahasan wakaf cukup sampai di sini. Minggu depan kita masuk ibadah kurban. Ini butuh kurban ini ya 2-3 kali pertemuan insyaallah. Semoga tahun ini tetap bisa kita berkurban ya, insyaallah. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.